mahasiswi kelas C Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Di Pontianak. sini materi saya yaitu menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya dan disajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian diagram. Apa itu diagram? Diagram adalah grafik atau gambar yang berisi keterangan yang menjelaskan mengenai sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Diagram yang ada disebut juga sebagai diagram statistik. Diagram juga bisa diartikan sebuah gambaran yang kita buat dan diolah menjadi sebuah grafik, tabel, garis, atau lainnya dengan tampilan menarik dan mudah dipahami. Diagram juga dibuat sebagai sebuah sarana yang mempermudah bagi pengguna dalam menganalisis data. Oke, selanjutnya yaitu pengertian diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Pada umumnya, diagram batang menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan batang-batang tegak, mendatar, dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Nah, selanjutnya ada tujuan membuat diagram batang. Tujuan membuat diagram batang adalah untuk mempermudah pembaca yang melihat data yang ditampilkan dalam bentuk sederhana. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Oke, selanjutnya ada cara membaca diagram batang. Lihatlah salah satu elemen, kemudian amati beberapa tinggi batang yang menunjukkan kuantitasnya. Nilai besaran kuantitas dari elemen tersebut ditunjukkan oleh angka-angka yang tertulis pada garis sumbu yang berseberangan dengan garis sumbu yang menunjukkan elemen. Gampang kan? Nah, selanjutnya ada cara membuat diagram batang, yaitu buatlah sumbu X dan Y dengan pojok kiri bawah adalah titik 0. Kemudian yang pertama, letakkan daftar elemen pada sumbu X dan letakkan nilai frekuensinya pada sumbu Y. Itu diagram batang yang vertikal. Atau sebaliknya, letakkan daftar elemen pada sumbu Y dan letakkan nilai frekuensinya pada sumbu X. Itu buat diagram horizontal. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yaitu, setelah selesai pelaksanaan sensus penduduk di suatu desa, diketahui bahwa jumlah penduduk tiap RT sebagai berikut. RT 1, pria 50 jiwa, wanita 70 jiwa. RT 2, pria 45 jiwa, wanita 80 jiwa. RT 3, pria 60 jiwa, wanita 75 jiwa. RT 4, pria 40 jiwa, wanita 65 jiwa. Buatlah diagram gambar berdasarkan data tersebut. Oke, langsung saja. Diketahui data penduduk yaitu RT 1, pria 50 jiwa, wanita 70 jiwa. RT 2, pria 45 jiwa, wanita 80 jiwa. RT 3, pria 60 jiwa, wanita 75 jiwa. RT 4, pria 40 jiwa, wanita 65 jiwa. Ditanya, buatlah diagram gambar berdasarkan data tersebut. Nah, dijawab di sini sumbu Y yaitu ada angka 10 sampai 100 dan sumbu X ada RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. P untuk menunjukkan pria dan W untuk menunjukkan wanita. P yang pertama di RT 1 menunjukkan 50. W wanita menunjukkan 70. RT 2 pria menunjukkan 45, wanita 80.
RT 3 pria 60 dan wanita 75. RT 4 pria 40 dan wanita 65. Dengan keterangan merah sama dengan pria, biru sama dengan wanita. Jadi diagram gambar dari data tersebut adalah seperti di atas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nah, di sini ada salah satu contoh media pembelajaran dari diagram batang. Nah, di sini ada data siswa. Kita langsung saja menuju petunjuk yang pertama. Nah, kita lihat apa isinya. Wah, ternyata di sini ada soal. Kita baca ya. Data peserta didik SDN nomor 16 Trans SP3 Muko Kabupaten Sanggau pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. Kelas 1 20 siswa, kelas 2 30 siswa, kelas 3 25 siswa, kelas 4 35 siswa, kelas 5 20 siswa, kelas 6 15 siswa. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Oke. Ini tadi petunjuk 1, kita lanjut ke petunjuk yang kedua. Nah, di sini ya, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini sudah saya sediakan tabel yaitu terdiri dari nomor, kelas, jumlah siswa untuk mempermudah kita membuat diagram batang. Kelas 1 jumlah siswa 20, kelas 2 30, kelas 3 25, kelas 4 35, kelas 5 20 siswa, dan kelas 6 15 siswa. Oke. Sekarang kita lanjut ke diagram batangnya. Nah, di sini membuat diagram batang yaitu ada dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Di mana sumbu Y yaitu vertikal, di sini ada jumlah siswa 10, 20, 30 dan seterusnya, dan sumbu X-nya horizontal, terdapat kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita lihat kelas 1 jumlah siswanya 20. Nah, kita lihat 20 siswa, oke, benar. Kelas 2 30 siswa. 30 siswa, oke. Kelas 3 25 siswa. Kelas 4 35 siswa, kelas 5 20 siswa, kelas 6 15 siswa. Nah, oke, mungkin itu tadi penjelasan atau contoh dari diagram batang dari data siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.